warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tahira Azahra dengan NIM 0101211019, Prodi KPIA semester 3. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah retorika dakwah, yaitu membuat video ceramah singkat. Sebelum masuk ke materi ceramah, saya akan menjelaskan sedikit tentang retorika dakwah dan retorika dakwah. Retorika adalah cabang dari dialektika yang membahas mengenai kemampuan dalam membuat argumen dalam bahasa sebagai alat di bidang ilmu etika. Sedangkan dakwah adalah segala bentuk perbuatan penyampaian ajaran Islam kepada orang lain dengan berbagai cara penyampaian yang bijaksana sehingga mudah dipahami dan dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari. Jadi, retorika dakwah adalah pidato atau ceramah yang berisikan pesan dakwah. Langsung aja kita masuk ke materi ceramahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita semua masih diberi kesehatan sampai saat ini. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya masih kita perlukan di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Materi ceramah singkat saya kali ini berjudul Al-Quran meninggikan derajat suatu kaum dan merendahkan derajat kaum lainnya. Seperti dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang artinya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat suatu kaum dengan Al-Quran ini dan merendahkan kaum lainnya dengannya pula. Jadi, barang siapa yang beriman kepada Al-Quran dan mengamalkannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya di dunia maupun di akhirat. Namun sebaliknya, barang siapa yang enggan beriman kepada Al-Quran dan mengamalkannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 26 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran, yang artinya dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, akan muncul kore-kore munafik dari kalangan umat ini. Dan disebutkan juga di dalam kitab Al-Ihya keterangan beberapa para ulama yang mengatakan bahwa ada seseorang yang ketika ia mulai membaca Al-Quran, maka para malaikat akan memohonkan rahmat serta ampun untuknya sampai ia selesai membaca Al-Quran. Namun sebaliknya, ada seseorang yang ketika ia mulai membaca Al-Quran, maka para malaikat akan terus melaknatnya sampai ia selesai membaca Al-Quran. Namun ada pula sebagian para ulama yang berpendapat bahwa terkadang seseorang itu membaca Al-Quran, namun tanpa ia sadari, ia sendiri telah memohon laknat untuk dirinya secara terus-menerus. Sebagai contoh, ketika ia mulai membaca ayat Al-Quran dan sampai pada ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ala la'natullahi ala zalimin, yang artinya ingatlah laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Al-Quran surah Hud ayat 18. Nah, karena dirinya sendiri telah berbuat zalim, maka laknat Allah pun menimpanya. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan yang seperti itu. Amin, 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 ya rabbal alamin. Itu dia materi ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.